Beyond Time, bab 799-800. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mungkin beberapa orang sudah mengetahui identitas sebenarnya dari kepala sekolah Divine Fusion School. Namun, 99% manusia di kota Kekaisaran sama sekali tidak mengetahui hal ini. Lagi pula, peraturan khusus Akademi Kekaisaran menyebabkan identitas orang-orang di dalamnya terlindungi. Sebelumnya, sangat sedikit orang di wilayah ibu kota Kekaisaran Agung yang pernah mendengar tentang organisasi Illuminati. Baru setelah insiden di Kabupaten Fenghai terjadi, namanya menyebar ke seluruh umat manusia seperti badai. Setelah itu, menyusul dekrit Kaisar Manusia, perburuan terhadap Illuminati pun terjadi, menyebabkan nama Illuminati dikenal luas. Oleh karena itu, dalam persepsi sebagian besar kultivator, Illuminati mewakili kekacauan, kejahatan, dan bencana, terutama dengan pertunjukan berdarah organisasi ini, yang bahkan lebih mengerikan bagi mereka yang memperhatikannya. Sebagai protagonis peristiwa di Kabupaten Fenghai, desas-desus seputar Bai Xiaozuo memperkuat identitasnya di hati semua makhluk hidup sebagai figur perwakilan dari Illuminati. Oleh karena itu, setelah kata-kata Su Qing bergema, seolah-olah guntur meledak di dunia, menggema di angkasa dan bergema ke segala arah kota Kekaisaran. Menerangi, bagaimana ini mungkin? Kepala sekolah Divine Fusion School adalah Bai Xiaozuo. Suara keributan meletus tak terkendali dari mulut berbagai siswa di dalam akademi, terutama di antara mereka yang berasal dari sekolah penggabungan ilahi, menyebabkan getaran hebat di pikiran mereka. Mereka tidak percaya, jadi reaksi awal mereka adalah menganggap semuanya tidak masuk akal. Jika bukan karena momentum dan status yang telah dikumpulkan Su Qing sebelumnya, ditambah dengan adegan pedang kaisar membunuh seorang pangeran, pasti ada seseorang saat ini yang siap menyuarakan kemarahan mereka. Meskipun demikian, kata-kata Su Qing tetap menimbulkan gejolak di antara para siswa sekolah penggabungan ilahi, sementara wajah-wajah di balik topeng para petinggi sekolah penggabungan ilahi mengalami berbagai macam reaksi. Mereka pun tidak mempercayainya. Karena itu, tatapan dari segala arah tertuju pada kepala sekolah Divine Fusion School di langit. Kepala sekolah Divine Fusion School menatap Su Qing dengan tenang. Su Qing berdiri di sana dan juga menatap kepala sekolah. Saat itu, saya menyampaikan rasa hormat saya kepada Anda, Wakil Gubernur, atas kebaikan Anda dalam memberikan pelajaran dan menghilangkan keraguan saya, serta membawa kedamaian ke hati saya. Su Qing berbicara dengan tenang. Itu adalah adegan yang serupa, momen yang serupa, dengan dua orang yang sama tetapi identitas yang berbeda. Sama seperti dulu, Wakil Gubernur, kita bertemu lagi. Para kultivator yang tercerahkan membenci kebohongan dan menekankan bahwa segala sesuatu harus masuk akal. Aku mengucapkan kata-kata ini di Kabupaten Fenghai, tetapi kau bertindak melawan hati nuranimu. Su Qing tampak tenang dan tidak ada emosi di matanya. Tatapan kepala sekolah Divine Fusion School itu dalam. Ia merasa bingung sambil menghela napas, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Su Qing menggelengkan kepalanya. Wakil Gubernur, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan waktu itu? Jika masalah penggabungan ilahi adalah performa darah Anda, maka saya masih berpikir itu cukup mengecewakan. Yang buruk bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang dirimu sebagai pribadi yang melanggar prinsipmu. Kau tidak pantas disebut Illuminati. Jadi, apakah kamu akan melawan kata hatimu lagi hari ini? Wakil Gubernur, mohon koreksi jika saya salah. Suara Su Qing bergema. Kepala sekolah Divine Fusion School memejamkan mata dan mengangkat tangan kanannya, lalu meletakkannya di topengnya. Setelah jeda, dia perlahan melepasnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah Bai Xiaozuo dari ingatan Su Qing. Seketika, banyak tatapan tertuju padanya. Jantung banyak orang berdebar kencang dan seluruh akademi kekaisaran pun terdiam. Bagi para kultivator, penampilan fisik bukanlah dasar penilaian. Aura yang mereka pancarkan adalah dasar utama untuk identifikasi. Namun, aura Bai Xiaozuo saat ini sangat berbeda dari saat ia berada di Kabupaten Fenghai. Oleh karena itu, dia sebenarnya bisa membantah. Namun,
kata-kata Su Qing tetap setajam seperti dulu. Su Qing, kita bertemu lagi. Bai Xiaozuo, yang telah melepas topengnya, memiliki ekspresi tenang. Aku tidak mengecewakanmu kali ini, kan? Aku Bai Xiaozuo, Gubernur Kabupaten Fenghai dari Kerajaan Ungu Hijau, Bai Xiaozuo. Suara Bai Xiaozuo menggema. Ketenangan itu memenuhi seluruh dirinya dengan aura yang tak terlukiskan. Hal itu juga memicu badai dahsyat di ibu kota kekaisaran. Jantung semua siswa berdebar kencang dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Adapun para siswa dari sekolah penggabungan ilahi, mereka gemetar. Semua kepercayaan langsung runtuh setelah dia sendiri mengakuinya. Yang terjadi selanjutnya adalah kebingungan, kegilaan, dan kemarahan. Kepala sekolah dari sekolah Divine Fusion sebenarnya adalah Illuminate, yang semua orang ingin bunuh. Dialah Bai Xiaozuo yang membawa malapetaka ke Kabupaten Fenghai dan menyebabkan kematian banyak manusia. Terungkapnya informasi-informasi ini membuat hati para siswa di akademi bergejolak. Adapun para anggota berpangkat tinggi dari sekolah penggabungan ilahi, pikiran mereka saat ini sangat kacau. Mereka tidak bisa mempercayainya, dan mereka juga tidak mau mempercayainya. Namun, kebenaran sudah ada di depan mata mereka. Badai yang lebih besar meletus di luar akademi kekaisaran. Ekspresi berbagai kekuatan berubah satu demi satu. Apapun yang terjadi, setidaknya di permukaan, Illuminate dan Bai Xiaozuo tidak mungkin ada di dunia ini. Oleh karena itu, banyak aura tertuju padanya dari segala arah. Seluruh akademi kekaisaran dipenuhi dengan suasana yang mencekam. Niat membunuh memenuhi udara, membawa serta hawa dingin yang seperti musim dingin yang keras. Kepala sekolah tidak bergerak, tetapi tatapannya sangat dalam. Dengan lambaian tangannya, akademi kekaisaran bergemuruh, dan formasi barisan pelindung menyebar dari platform Dao di bawah, menyelimuti sekitarnya dan melindungi semua siswa. Namun, Bai Xiaozuo tampaknya tidak lagi peduli dengan hal-hal itu. Dia menatap Su Qing dan suaranya yang serak terdengar lantang. Kau berdiri sendiri di Kabupaten Fenghai. Hari ini pun, kaulah satu-satunya yang berdiri. Su Qing, apakah kau tidak sedih? Apakah kemanusiaan seperti itulah yang kau inginkan? Pedang kaisarmu tidak akan bergeming melawanku. Apa kau tidak mengerti artinya? Su Qing menggelengkan kepalanya. Terlalu rumit, aku tidak mau memikirkannya. Aku hanya tahu bahwa aku bisa berdiri tegak di Kabupaten Fenghai karena seorang lelaki tua yang sangat kuhormati. Dia gugur dalam pertempuran, tetapi dia masih hidup di hatiku. Mengenai masalah hari ini, Wakil Gubernur, Anda telah salah paham. Aku hanya berdiri karena aku ingin kau mati. Nada suara Su Qing tenang. Sesederhana itu, Wakil Gubernur tertawa dan mengajukan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Apakah ada hal lain yang saya butuhkan? Su Qing menjawab dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Saya kira Anda akan banyak bicara kali ini. Wakil Gubernur tersenyum. Terakhir kali saya tidak melakukannya, dan kali ini pun saya tidak akan melakukannya. Setelah Su Qing selesai berbicara, dia mundur beberapa langkah dan kembali ke platform Dao putih dari aliran abadi varian. Kemudian dia duduk bersila. Dia sudah tidak peduli lagi dengan Bai Xiaozuo yang berada di udara. Dia sudah melakukan apa yang diinginkannya dan mengungkap identitas orang tersebut. Sekarang, tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk bertindak. Itu karena dalam menghadapi kebenaran, apapun sudut pandang seseorang, ia tidak bisa memilih untuk mengabaikannya. Kaisar manusia akan menangani masalah-masalah selanjutnya. Lagi pula, ini bukan Kabupaten Fenghai, melainkan ibu kota kekaisaran. Memang benar demikian. Kaisar manusia mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju pada Bai Xiaozuo. Suaranya yang bermartabat menggema ke seluruh dunia. Kepala sekolah akademi kekaisaran, tangkap buronan itu, Bai Xiaozuo. Ketika kepala sekolah mendengar ini, tubuhnya yang membungkuk perlahan tegak. Rambut putihnya berubah menjadi hitam dan kerutan di wajahnya langsung menghilang. Ia berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang lelaki parubaya. Tubuhnya juga mengeluarkan suara retakan saat ukurannya membesar. Aura di tubuhnya meledak seperti tungku, menyebar dalam gelombang. Ada 1000 tanda Dao di matanya dan hantu-hantu tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Langit berubah warna dan dunia ilusi muncul di bahu kirinya. Itulah alam ketiadaan yang sempurna. Garis keturunan kekaisaran dalam dirinya membentuk seekor naga emas di dunia ilusi.
Naga itu melesat keluar dan terbang di langit, mengeluarkan raungan ke arah Bai Xiaozuo. Kepala sekolah melangkah maju. Dengan langkah ini, langit dan bumi seolah berbalik. Banyak sekali peraturan dan hukum berubah sesuai keinginannya. Gambaran matahari, bulan, dan bintang tampak seolah-olah bintang-bintang itu telah berpindah tempat. Bai Xiaozuo terdiam. Ia mengalihkan pandangannya dari Suking dan mengamati langit. Tak seorang pun mengerti apa yang dipikirkannya atau apa yang dilihatnya. Aura di tubuhnya pun melonjak saat itu. Zat-zat anomali menyebar, dan sumber-sumber ilahi bangkit, memancarkan fluktuasi kekuatan tempur yang sama seperti sang utama. Namun, kekuatan tempurnya tidak berasal dari tingkat kultivasinya, melainkan dari keilahiannya. Pada saat itu, dia mengangkat tangan kirinya dan menekan naga emas tersebut. Saat dia melambaikan tangan kanannya, zat-zat anomali di sekitarnya membentuk citra ilahi yang bergerak menuju kepala sekolah. Suara gemuruh menggema di langit. Kedua pihak bentrok, menyebabkan ruang akademi kekaisaran bergetar. Langit menjadi gelap seolah-olah hari kiamat telah tiba, dan angin kencang bertiup dari segala arah, meraung liar. Setiap kali mereka berbenturan, itu seperti guntur surgawi, bergema di seluruh tempat. Ini adalah konfrontasi antara aturan dan keilahian, sebuah bombardemen antara hukum dan sumber ilahi, dan yang terpenting, sebuah duel antara kultivasi abadi dan kultivasi ilahi. Suking dengan tenang mengamati semuanya. Bai Xiaozuo bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di Kabupaten Fenghai. Seharusnya dia lebih kuat dari ini. Dia belum menunjukkan teknik bonekanya dan inti dari penggabungan ilahi belum terungkap. Saat Suking bergumam sendiri, langit bergoyang dan sesosok besar muncul. Seolah-olah tangan dewa menutupi langit dan menekan kepala sekolah. Kepala sekolah tampak tanpa ekspresi. Dunia di bahu kirinya tiba-tiba muncul, memancarkan cahaya yang cemerlang dan menusuk, tumpang tindih dengannya, menghadapi kekuatan yang mengintimidasi itu. Di tengah suara yang memekakkan telinga, Bai Xiaozuo tetap tenang, melambaikan tangannya. Seketika, 5 pusaran muncul di kehampaan di belakangnya dan 5 boneka berjalan keluar dari dalamnya. Mustahil untuk memastikan apakah mereka manusia karena tubuh mereka semuanya tersusun dari material ilahi yang memancarkan kekuatan sumber ilahi, menyebabkan zat anomali di sini menjadi lebih padat lagi. Masing-masing dari mereka memancarkan energi ketiadaan tingkat keempat dan dunia ilusi terwujud di sekitar mereka. Namun, itu adalah dunia mati, dan di dalam dunia-dunia ini, patung-patung dewa yang berbeda didirikan. Setelah muncul, mereka menuju ke arah kepala sekolah dengan niat membunuh. Namun, sebagai salah satu tempat penting di ibu kota kekaisaran, Akademi Kekaisaran tentu saja tidak hanya memiliki satu ahli. Dalam sekejap, 7 hingga 8 sosok berteleportasi dari segala arah. Orang-orang ini semuanya adalah pemimpin dari beberapa sekolah. Saat mereka muncul dan bergabung di medan perang menjadi semakin kacau. Untungnya, situasi di Akademi Kekaisaran masih stabil dan pertahanan formasi Arais sangat kuat. Oleh karena itu, para siswa di sini baik-baik saja, tetapi masih ada beberapa yang mengalami pendarahan. Pada saat yang sama, dalam proyeksi istana di langit, seorang raja surgawi menoleh dan mengamati kaisar manusia. Kaisar manusia tidak mengatakan apapun. Raja langit menarik pandangannya dan terus mengamati pertempuran, tanpa melakukan gerakan apapun. Suking juga sedang menonton. Suking tahu kekuatannya. Dia bukan tandingan Bai Xiaozuo, yang memiliki kekuatan alam ketiadaan sempurna. Kecuali jika dia menggunakan matahari purba. Namun, jika dia melakukan itu, jangkauan dampaknya akan terlalu luas. Seluruh akademi kekaisaran kemungkinan besar akan runtuh dan kota kekaisaran juga akan hancur lebur. Selain itu, Suking merasa bahwa menggunakan matahari kuno untuk membunuh Bai Xiaozuo tidaklah sepadan. Oleh karena itu, fungsi matahari purba sebagian besar adalah untuk mengintimidasi dan melindungi dirinya sendiri. Jika pedang kaisar bergerak, semua ini sebenarnya akan menjadi mudah. Suking merasa menyesal. Karena pedang kaisar tidak bergerak, Suking mengerti bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membunuh Bai Xiaozuo adalah dengan menggunakan kekuatan lain. Ungkap identitas Bai Xiaozuo dan hancurkan dia menggunakan kebenaran umat manusia. Sedangkan untuk Crow, belum waktunya. Dengan kekuatan Suking saat ini, itu tidak cukup untuk sepenuhnya mengguncang seorang guru negara. Oleh karena itu,
Dia duduk bersila di atas platform dao putih yang diselimuti formasi arai dan memandang pertempuran di langit bersama kepala sekolah aliran abadi varian, Chen Daus, dan sejumlah besar siswa di bawah. Dibandingkan dengan ketenangan yang ditunjukkan Su Qing saat ini, para anggota sekolah penggabungan ilahi dipenuhi dengan kompleksitas yang tak berujung. Ada juga rasa takut dan kecemasan yang tak bisa ditekan. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Bahkan kepala sekolah varian Immortal School pun merasakan gejolak hebat di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kepala sekolah Divine Fusion School sebenarnya adalah Bai Xiaozuo dari Illuminati. Dan jawaban ini memungkinkannya untuk melihat secercah harapan. Dia mengerti bahwa setelah pertempuran ini, kebangkitan aliran abadi varian tidak dapat dihentikan. Sekolah Divine Fusion akan runtuh. Semua petinggi dan muridnya pasti akan diawasi secara ketat untuk mencari anggota Illuminati lainnya. Semua ini terjadi berkat leluhur Su Qing. Saat berbagai macam pikiran berkecamuk, kepala sekolah melirik Chen Daus yang mengangguk sedikit. Kepala sekolah varian Immortal School telah mengambil keputusan. Oleh karena itu, ketika dia menoleh ke arah Su Qing, matanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Namun, saat ini, perhatian Su Qing hanya tertuju pada medan perang. Ini adalah kesempatan langka. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam ketiadaan. Bagi Su Qing, menyaksikan pertempuran itu memiliki makna yang sangat mendalam. Hal ini karena pertarungan ini juga merupakan pertempuran antara kultivator abadi dan kultivator ilahi. Meskipun tingkat pertempurannya tidak mencapai ranah akumulasi jiwa, serangan gabungan dari beberapa kultivator tingkat nihilitas keempat tetap saja mengaburkan langit. Apa yang dilihat oleh mereka yang kurang berpendidikan hanyalah kilatan petir, sekilas matahari dan bulan, disertai guntur yang memekakkan telinga. Telinga mereka dipenuhi deru, dan pandangan mereka terhalang. Namun, para kultivator gudang roh dapat melihat lebih banyak lagi. Mereka dapat merasakan perubahan antara aturan dan hukum di langit. Mereka bahkan dapat merasakan bahwa aturan-aturan itu telah terwujud, dan hukum-hukum itu membentuk sosok-sosok kuno yang terus mengguncang keilahian dari sisi Illuminati. Ini adalah pengamatan Dao. Selain itu, sesuai dengan pengalaman masing-masing dan fokus kultivasi mereka, aturan medan perang yang dilihat oleh orang yang berbeda juga berbeda. Sebagian orang mungkin melihat dengan jelas apa yang orang lain anggap samar, dan sebaliknya. Oleh karena itu, para siswa Akademi Kekaisaran menahan napas dan berkonsentrasi, masing-masing berusaha untuk mendapatkan wawasan. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai ketiadaan barulah mereka dapat benar-benar melihat semua penampakan medan perang, melihat semua aturan dan hukum yang terungkap, dan melihat dao yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Di mata nihiliti, pertempuran di langit bagaikan pertempuran kuno. Setiap suku kata dari suara gemuruh itu mengandung teknik dao agung. Suara itu terus bergema dan meledakkan kehampaan, menyebabkan retakan muncul di ruang sekitarnya. Setelah diperiksa lebih teliti, retakan-retakan ini juga mengandung perubahan dalam hukum. Hal itu mengejutkan orang-orang dan pada saat yang sama, mereka secara naluriah terhanyut dalam pemikiran mendalam. Namun, semua itu sebenarnya hanyalah permukaan. Hanya dengan mencapai level yang sama atau lebih tinggi dari mereka, barulah seseorang dapat melihat esensi sejati. Kultivasi Su Qing belum mencapai level itu, tetapi dia berbeda dari yang lain. Dia adalah seorang kultivator abadi dan juga seorang kultivator ilahi. Oleh karena itu, di matanya, medan perang juga berbeda dari yang lain. Dalam visinya, cahaya warna-warni saling berjalin di langit seperti lukisan abstrak yang mengalir. Dalam adegan tersebut, sosok Bai Xiaozuo yang seperti dewa terkadang terlihat jelas dan terkadang buram. Setiap kali dia berkelebat, dia akan muncul di lokasi yang berbeda. Tingkat kultivasi kepala sekolah sangat menakutkan. Terlebih lagi, dengan peningkatan garis keturunan kekaisaran, dia 30% lebih kuat daripada kultivator nihilitas sempurna biasa. Setiap kali dia menyerang, jutaan atau bahkan lebih banyak dao akan terwujud, berkoordinasi dengan naga emas yang terikat pada kehidupan. Aturan-aturan itu berubah sesuai kehendaknya. Terkadang, matahari yang menyilaukan muncul, terkadang kereta perang kuno melaju kencang, atau bahkan binatang buas raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya, menunjukkan dao luar biasa yang menekan Bai Xiaozuo dengan berbagai cara. Adapun persaingan antar sekolah di sekitar mereka,
meskipun ada perbedaan di antara kepala sekolah-sekolah lain, persaingan tersebut tetap mencengangkan. Mereka bertarung melawan 5 boneka gabungan ilahi non-manusia hingga langit menjadi gelap dan semua orang mengalami luka-luka. Keheningan yang sempurna dianggap sebagai puncak dalam setiap ras. Bahkan, di antara beberapa ras yang tidak memiliki akumulasi jiwa, mereka seperti dewa. Oleh karena itu, secara alami terdapat beberapa karakteristik mistis dari ketiadaan yang sempurna. Sebagai contoh, ketika darah mereka tumpah, darah itu langsung membentuk genangan berwarna merah darah di tanah. Suara pertempuran mereka bisa menghancurkan daratan. Untungnya, formasi susunan di sini sangat kuat. Di bawah operasi daya penuh, formasi tersebut melindungi keselamatan para siswa di dalam dan tidak membiarkan pertempuran mengganggu pemahaman para siswa. Su Qing juga memahami, saat dia menatap dengan saksama, banyak pikiran muncul di benaknya. Bersamaan dengan pemahamannya, dia memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang kultivator abadi dan ilahi. Para kultivator ilahi tidak memiliki mantra apapun. Perasaan yang mereka pancarkan adalah bahwa segala sesuatu tampak naluriah. Seolah-olah langit dan bumi ini diciptakan untuk mereka. Di dunia ini, mereka bebas dan tak terkekang. Para kultivator abadi benar-benar berbeda. Mereka juga menggunakan kekuatan langit dan bumi, tetapi metode mereka berbeda dari kultivator ilahi. Mereka menggunakan aturan dan hukum sebagai benang untuk memengaruhi kekuatan langit dan bumi. Ini seperti memperbudak langit dan bumi. Dengan dao surgawi, kilatan aneh muncul di mata Su Qing saat berbagai pikiran berkecamuk di benaknya. Dia telah memperoleh banyak wawasan dalam pertempuran ini. Begitu dao surgawi muncul, ia seperti menyatukan langit dan bumi serta menetapkan batasan dengan para dewa. Jantung Su Qing berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah dugaannya benar. Namun, berdasarkan penilaiannya saat ini, hal ini logis. Jika memang demikian, hal itu juga menjelaskan mengapa kelompok immortal kuno paling awal ingin membangkitkan dao surgawi yang menjadi milik para kultivator setelah menaklukkan benua Wanggu. Jalan surgawi dimaksudkan untuk memungkinkan para kultivator muda untuk berkultivasi dengan lebih baik. Hal ini juga menjelaskan mengapa sistem seni kultivasi para kultivator memelihara dao surgawi di dalam gudang roh. Selama kita terus mengisi kembali dao surgawi, dunia ini akan berada di tangan para kultivator. Jika memang benar seperti yang kuduga, maka ini adalah informasi yang sangat penting dan belum pernah terjadi sebelumnya. Metode untuk mengendalikan dunia terintegrasi ke dalam sistem kultivasi para kultivator. Metode, pandangan, dan visi seperti itu. Su Qing menarik napas dalam-dalam dan merasa kagum pada kelompok immortal kuno paling awal. Setelah itu, dia terus mengamati pertempuran di langit. Wajah yang terfragmentasi itu tidak dapat dilihat di langit Akademi Kekaisaran, tetapi hal ini tidak memengaruhi analisis Su Qing. Setiap kali wajah yang terfragmentasi membuka matanya, dao surgawi akan runtuh. Saat seluruh dao surgawi hancur, Wanggu ini akan menjadi dunia para dewa lagi. Lagi pula, meskipun dunia Wanggu itu besar, itu hanyalah bagian yang tidak signifikan dari langit berbintang. Di luar dunia Wanggu, seperti apa penampakannya? Ini adalah pertama kalinya Su Qing memikirkan pemandangan di luar Wanggu. Di sana terdapat tanah suci, dan lebih jauh lagi mungkin ada tempat yang dikunjungi Li Zihua. Itu juga lokasi bintang bulan ungu. Su Qing memejamkan matanya dan berkonsentrasi untuk merasakan bintang bulan ungunya. Jauh, sangat jauh. Saat Su Qing memejamkan mata dan merasakan sesuatu, transformasi baru muncul di zona pertempuran di langit. Perubahan ini berasal dari Bai Xiaozuo. Tubuhnya berkelebat dan tampak semakin tinggi di langit, dan ketika kepala sekolah mendekat, ia mengangkat kedua tangan dan kepalanya, seolah memberi penghormatan kepada titik tertinggi langit. Perpaduan energi matahari purba, mata kuno dari fusi ilahi, menjadi cahaya langit berbintang, bersinar di atas Wanggu, menciptakan bayangan dan mengubah tanah menjadi alam ilahi. Wahai Dewa Matahari yang terhormat, Dewa alam semesta dan seluruh langit, terangilah. Turunlah ke negeri ini. Begitu dia selesai berbicara, langit Akademi Kekaisaran bergemuruh dan ibu kota Kekaisaran bergetar. Kekuatan yang sangat menakutkan dan tak terlukiskan turun dari kehampaan dan menghantam ibu kota Kekaisaran dan langit Akademi Kekaisaran. Dalam sekejap, pemandangan ilusi dan buram muncul di langit Akademi Kekaisaran. Ia menggantikan langit di sini, dao di sini,
dan segala sesuatu di sini. Dalam pemandangan itu, terdapat pohon-pohon raksasa yang mengerikan dan makhluk-makhluk aneh yang memancarkan fluktuasi keilahian yang pekat, serta kuil-kuil kuno yang menjulang tinggi dan tak terlukiskan yang memancarkan aura waktu. Orang bisa melihat lautan beku, puncak-puncak gas, awan-awan menyeramkan berbentuk manusia, roh-roh mirip gurita yang menyerupai matahari dan bulan, serta beberapa burung raksasa bersayap yang menutupi langit, melayang melewati dengan raungan yang memekakkan telinga. Ukuran mereka sangat besar, bentuknya beragam, dengan tentakel yang melilit dan berbelit-belit, tubuh mereka terbuat dari material misterius dan tangguh. Ini adalah alam yang dipenuhi dengan entitas aneh dan misteri. Hal itu tak terbayangkan dan sangat aneh. Di kedalaman terdalam, orang bisa melihat sebuah bola raksasa yang menakutkan, membentang ribuan kilometer. Bola itu seluruhnya berwarna hitam, ditutupi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang terus menggeliat. Di dalam mata yang setengah tertutup, berkilauan cahaya yang menyeramkan, seolah mampu menembus ruang dan waktu. Suara yang berasal dari bola itu dalam dan menggema, seperti guntur yang bergemuruh di awan. Dengan pergerakannya, seluruh dunia bergetar, bumi berguncang, lautan bergejolak, dan langit terbakar. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan bola hitam itu. Mereka semua bernyanyi dan meneriakkan kata-kata yang sama seperti Bai Xiao Zuo. Kekuatan ilahi meluap ke langit. Meskipun hanya sebuah gambar, hal itu menyebabkan banyak sekali siswa di Akademi Kekaisaran muntah darah. Bahkan ada orang yang menunjukkan tanda-tanda mutasi karenanya. Hal yang sama terjadi di kota Kekaisaran. Dalam sekejap, seluruh kota Kekaisaran diselimuti oleh zat anomali yang intens dan mendominasi. Orang-orang merasa ngeri dan terjadi kehebohan besar. Ekspresi berbagai kekuatan berubah drastis. Kaisar manusia berdiri dan ekspresi 13 Raja Langit di bawahnya berubah seiring dengan meningkatnya aura mereka. Ekspresi Suking berubah serius saat dia menatap lekat-lekat ke alam proyeksi di atas Bai Xiao Zuo. Dia pernah merasakan tempat dan aura yang serupa. Alam ilahi. Di ibu kota Kekaisaran, di aula leluhur menara pelupa dunia fana, patung rubah tanah liat yang diabadikan di kuil itu seketika bergetar. Kepalanya menjadi hidup dan pandangannya tiba-tiba terbuka, menatap ke arah Akademi Kekaisaran. Sebuah alam ilahi yang asing. Dewa yang lahir di dalam tidak, dewa ini, ada yang salah. Pada saat yang sama, aura yang mengejutkan muncul dari patung Kaisar Agung yang didirikan di depan jembatan pelangi Istana Kekaisaran. Pandangan Kaisar Agung perlahan terbuka, memperlihatkan perubahan-perubahan waktu. Terdengar juga suara retakan yang menggema. Kepala Kaisar Agung perlahan menoleh dan akhirnya menatap Akademi Kekaisaran. Sebuah suara berat yang melampaui kilat surgawi terdengar lembut. Pedang melayang di langit biru, bergeraklah dan kau akan merasakannya.